Malam dok, tapi Iya. dok, Iya, pindah Ji. Berpindah Ji anunya, Dek. tapi dok, mohon PowerPoint-nya. maaf dok, Ya, tapi dok, masih di slide 1 dok, tapi dok, ini tidak bisa tapi ya. dok, ya dok, tetap di slide 1 dok. Tapi dok, sudah berpindah dok ke slide 2 dok. Bagian saja. Pindah Ji. Tapi dok, masih di slide 2 dok. Enggak mau. Begini saja, Dik. Terbaca Ji. Tapi dok, ya dok, Ini saya diperbesar, Dik. Bisa jadi diperbesar di sini. Gitu Ji. Ya, begini saja ya. tapi Oke. dok, ya dok, Ya, Dek, karena ini jam bisa berpindah. Jadi hari ini ada 2 ya, pneumonia pada anak dan bronkiolitis. Ya. Jadi definisi dari pneumonia adalah proses infeksi akut, ya. Jadi akut itu maksudnya kurang dari 2 minggu perlangsungannya ya. Kalau kronik biasanya lebih dari 2 minggu. Jadi kalau pneumonia adalah proses infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru. Beda dengan yang kemarin ya, yang asma itu mengenai saluran napas, jadi bronkus. Kalau pneumonia mengenai jaringan paru-paru termasuk alveoli ya. Biasanya disebabkan oleh masuknya mikroorganisme bakteri atau virus. Jadi penyebabnya bisa bakteri, bisa virus ya. Ditandai oleh gejala klinis batuk, demam tinggi, ada napas cepat atau takipnu, ada tarikan dinding dada di bagian bawah ke dalam. Jadi bagian bawah ya. Biasa kita sebut retraksi subkostal. Oke, nah. Secara histologi ya. Kemarin kita lihat di asma itu adalah saluran napas atau bronkus. Kalau di pneumonia adalah jaringan paru termasuk alveolus ya. Jadi yang gambar pertama ini yang warna pink itu adalah gambaran histologi alveolus yang normal ya. Kalau yang kedua yang agak ungu adalah gambaran histologi dari paru-paru yang terdapat sel-sel radang. Jadi sel radang itu bisa berupa leukosit, eosinofil dan limfosit ya, termasuk beberapa cairan intraalveoler dan epitel dari alveoli yang terkelupas atau terlepas ya. Jadi di rongga-rongga yang kosong ini pada alveolus normal terisi oleh sel-sel radang pada pneumonia ya. Jadi sel-sel radang terdiri dari leukosit, eosinofil dan limfosit. Nah. Epidemiologinya
Ya. Epidemiologi, angka kejadian di dunia sangat tinggi dengan angka kematian yang juga cukup tinggi. Pneumonia menjadi penyebab 1 dari kematian 5 anak balita. Jadi kurang lebih 20% anak balita yang meninggal itu disebabkan oleh pneumonia. Ya. Menurut UNICEF pada tahun 2018, pneumonia merupakan penyebab kematian pada anak balita sekitar 2.400 anak per hari sedunia ya. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya itu bisa kita ketahui dari umur dari penderita ya. Jadi pneumonia pada bayi yang baru lahir sampai umur 20 hari atau neonatus biasanya disebabkan oleh bakteri ya. Bakteri apa saja? E. coli ya. E. coli biasanya dari ibu ya. Dari ibu. E. coli ini banyak di saluran cerna, kemudian Streptococcus banyak di saluran napas orang dewasa. Jadi bayi-bayi yang setiap ada orang dewasa datang cium-cium itu besar kemungkinan mendapatkan penyakit pneumonia. Kenapa? Karena orang dewasa yang daya tahan tubuhnya cukup bagus bisa menjadi carrier dari Streptococcus. Jadi ada Streptococcus di saluran napasnya, rongga hidung, rongga mulut, tapi dia tidak sakit. Nah, kalau ini pindah ke bayi baru lahir, tentu dengan sangat mudah dia akan menderita pneumonia. Ya, jadi bukan satu bentuk penghargaan atau menyayangi bayi dengan selalu menciumnya. Ya, apalagi zaman sekarang pandemi, banyak penyakit yang bisa tertular. Ya, kemudian bakteri yang lain adalah Listeria monocytogenes. Ya, itu yang sering pada neonatus. Kemudian penyebab yang jarang, bakteri anaerob. Ini biasanya kalau ada penyakit lain ya, misalnya di saluran cernanya atau dia di opname di rumah sakit. Ya. Streptococcus grup D, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumonia, Ureaplasma orelicticum, kemudian mungkin ada virus cytomegalo atau cytomegalovirus. Ini biasanya infeksi intrauterin atau kongenital ya. Biasa kita singkat CMV. Kemudian ada herpes simplex. Herpes simplex biasanya juga dari orang tua ya didapatkan. Kemudian untuk bayi yang lebih besar 3 minggu sampai 3 bulan paling sering disebabkan oleh Chlamydia trachomatis, kemudian Streptococcus pneumonia. Kita lihat ya, bergeser dari usia neonatus dulu dianggap jarang. Nah, pada usia mulai 3 minggu sampai 3 bulan itu menjadi penyebab yang sering ya. Untuk bakteri 2 macam, Chlamydia trachomatis dan Streptococcus pneumonia. Untuk virus sudah ada bisa menyebabkan pneumonia dari 3 minggu sampai 3 bulan. Sedangkan pada usia 20 hari virus merupakan penyebab yang jarang ya. Yang pertama adalah adenovirus ya, yang biasanya mulai dari rinitis atau rhinore, kemudian virus influenza, virus parainfluenza, dan RSV ya. Jadi RSV merupakan salah satu penyebab yang sering untuk terjadinya pneumonia pada anak usia 3 minggu sampai 3 bulan ya. Sedangkan penyebab yang jarang untuk bakteri Bordetella pertussis dan Haemophilus influenza tipe B. Ingat ya, Haemophilus influenza tipe B adalah kuman yang berbentuk bakteri, bukan virus ya. Beda dengan virus influenza dan virus parainfluenza.
Kemudian penyebab bakteri yang lain adalah Staphylococcus aureus. Ini juga biasa didapatkan di rumah sakit ya. Jadi pasien dirawat dengan penyakit lain bisa terjadi infeksi yang menyebabkan dia pneumonia. Jadi ada yang disebut community acquired pneumonia, pneumonia yang penyebabnya didapatkan di komunitas atau di luar rumah sakit. Kemudian ada yang disebut hospitality acquired pneumonia atau HAP. Dia kena pneumonia yang kumannya dia dapatkan di rumah sakit ya. Ada satu jenis lagi yang sangat jarang, itu pneumonia yang disebabkan oleh pemakaian ventilator atau ventilasi mekanik. Kemudian penyebab yang jarang ada juga virus ya, termasuk cytomegalovirus. Oke, lanjut. Tapi dok, Bisa bisa jadi terbaca dok. kecil, jadi tidak bikin tambah mengantuk. Tapi dok, ya dok. Ya, oke. Terus pada anak yang lebih besar lagi, 4 bulan sampai 5 tahun ini setidaknya agak jauh pembagiannya ya. Biasanya kita bagi itu pneumonia di bawah 2 bulan, kemudian 2 bulan 6 bulan, 6 bulan 2 tahun, 2 tahun sampai 5 tahun. Tapi mungkin dari etiologi karena kurang lebih sama, jadi dia baginya 4 bulan sama tahun ya. Yang paling sering menyebabkan adalah bakteri Chlamydia pneumonia, kemudian Mycoplasma pneumonia, Streptococcus pneumonia masih ada juga. Untuk virus, adenovirus, virus influenza, parainfluenza, rhinovirus, dan RSV. Penyebab yang jarang adalah Haemophilus influenza tipe B, Moraxella catarrhalis, Neisseria meningitidis, Staphylococcus aureus. Sedangkan virus yang bisa menyebabkan pneumonia pada anak usia 4-5 tahun adalah virus zoster ya, biasanya dari varicella. Ini juga biasa pada orang dewasa ya. Jadi kalau anak besar yang mengalami varicella jarang terjadi pneumonia. Tapi kalau anak kecil yang daya tahan tubuhnya masih rendah, kalau dia kena varicella perlu diantisipasi supaya tidak terjadi pneumonia ya. Kemudian pada anak besar 5 tahun sampai remaja, bakteri yang paling sering menyebabkan adalah Chlamydia pneumonia, Mycoplasma pneumonia, dan Streptococcus pneumonia. Jadi Streptococcus pneumonia ini mengikuti anak dari usia 3 minggu sampai remaja, ya. Nanti ada imunisasinya ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap bakteri itu. Kemudian etiologi yang jarang untuk bakteri Haemophilus influenza, Legionella species, Staphylococcus aureus. Kemudian untuk virus sama ya, adenovirus, Epstein-Barr, virus influenza, parainfluenza, rhinovirus, RSV, dan virus varicella zoster. Nah, ini klasifikasi pneumonia ya. Jadi tadi itu diklasifikasikan menurut umur sesuai dengan banyaknya penyebab menurut umur ya. Kalau ini berdasarkan kelompok umur, usia kurang dari 2 bulan dikatakan pneumonia berat. Biasanya pneumonia yang disebabkan oleh protozoa yang disebut pneumonia pneumocystis dan sering ditemukan pada bayi prematur. Dulu ini pneumocystis
pneumonia biasanya didapatkan pada imunokompromis ya, anak-anak yang lahir dari ibu HIV. Ya. Kemudian disebut bukan pneumonia kalau pernapasannya kurang dari 60 kali per menit dan tidak ada tanda pneumonia. Kalau kelompok umur 2 bulan sampai kurang dari 5 tahun, ada kelompok pneumonia sangat berat, ada pneumonia berat, ada pneumonia saja, dan ada yang bukan pneumonia, ada yang pneumonia persisten. Ya. Jadi yang bukan pneumonia itu adalah infeksi saluran napas, ada batuk, tetapi dia adalah bukan pneumonia. Kalau berdasarkan klinis dan epidemiologisnya, ada namanya pneumonia komunitas. Jadi pneumonia yang disebabkan oleh infeksi di mana kumannya berasal dari komunitas di luar rumah sakit ya. Ada pneumonia nosokomial atau hospital acquired pneumonia atau nosocomial pneumonia, yaitu pneumonia yang diderita dengan kuman yang berasal dari rumah sakit ya. Jadi dia itu dirawat di rumah sakit bukan karena pneumonia, tapi karena kurang lebih 2 atau 3 hari di rumah sakit dapat kuman yang bisa menyebabkan pneumonia, maka dia disebut hospital acquired pneumonia. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pneumonia aspirasi. Pneumonia aspirasi ini kita harus bedakan dengan tersedak. Ya. Tersedak itu baru-baru saja mengalami aspirasi di saluran napasnya. Kira-kira 2 atau 3 hari ke depan terjadi gejala pneumonia, itu yang disebut dengan pneumonia aspirasi. Ya. Bukan tiba-tiba dia tersedak, masuk rumah sakit langsung didiagnosis pneumonia aspirasi, padahal belum terjadi pneumonianya. Ya. Kemudian berdasarkan agen penyebabnya, ada pneumonia bakterial atau tipikal, Klebsiella pada penderita, biasanya Klebsiella pada penderita alkoholik, mungkin anak-anak masih kurang yang alkoholik ya. Kemudian Staphylococcus pada penderita pasca infeksi influenza. Jadi awalnya dia infeksi virus influenza, daya tahan tubuhnya menurun, ada Staphylococcus di saluran napasnya yang tadinya tidak patologis, akhirnya menjadi patologis dan menyebabkan pneumonia. Ya. Kemudian ada pneumonia atipikal, biasanya disebabkan oleh Mycoplasma, Legionella, dan Chlamydia. Kenapa harus kita bedakan? Karena nanti pemberian antibiotiknya itu berbeda. Ya. Kemudian ada pneumonia virus, pun penyebab virus tetapi dari patogen. Kemudian predileksi terutama pada penderita dengan daya tahan tubuh lemah, ya, misalnya penderita HIV, ya, kemudian kelainan ginjal atau kelainan jantung yang mendapatkan imunosupresan atau kortikosteroid jangka lama. Jangan lupa bahwa pemberian antibiotik yang berkepanjangan ini juga memudahkan terjadinya overgrowth dari jamur sehingga bisa terjadi pneumonia oleh jamur. Ya, antibiotik tertentu kalau dipakai lebih dari 2 minggu jamurnya akan tumbuh subur ya, karena mungkin tidak ada saingannya. Nah, patofisiologinya ya. Jadi bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi pada paru-paru itu mulai dari masuknya kuman sampai terjadi penyembuhan ya. Pertama, mulai dari masuknya mikroorganisme melalui saluran napas dan melakukan infiltrasi ke parenkim paru ya. Jadi dia tertarik terus sampai ke dalam
terminal dari saluran napas, yaitu bronkiolus sampai ke alveoli, ya. Nanti di alveoli mengadakan infiltrasi ke parenkim paru, terjadilah inflamasi, ya. Pada awal terjadinya inflamasi kita sebut hepatisasi merah. Kenapa disebut hepatisasi merah? Karena jaringan paru-paru tadi yang seperti busa, karet busa itu akan mengalami perubahan-perubahan patologis sehingga dia menjadi lebih padat dan menyerupai hati, ya. Jadi ada peradangan parenkim paru oleh sel radang PMN dan disertai ada edema sehingga konsistensi dari paru itu menjadi lebih padat menyerupai hepar, ya. Jadi disebut hepatisasi merah. Merah karena inflamasinya masih akut, ya. Jadi pembuluh darah melebar, ada sebukan sel-sel radang dan disertai edema. Nah, kalau itu tetap berlanjut, nanti akan menjadi hepatisasi kelabu. Jadi konsistensinya masih tetap lebih padat, tapi perubahan warnanya menjadi kelabu. Karena di sini sudah terjadi fagositosis dari kuman, jadi kumannya sudah mati, kemudian terjadi deposisi fibrin. Jadi bekas dari pembuluh darah tadi yang peradangan pada parenkim paru itu kan pembuluh darahnya melebar, banyak aliran darah di situ stagnan, ada sel-sel radang, nanti akan melakukan fagositosis kuman, deposisi fibrin sehingga keadaan di situ tidak lagi merah tapi mulai kelabu, ya. Jadi sama kalau misalnya ada trauma pada kulit atau bagian luar, awal-awalnya kan merah, kemudian lama-lama dia akan menjadi biru abu-abu, ya. Seperti itu kira-kira proses patofisiologinya. Kemudian akhirnya akan mengalami proses resolusi atau penyembuhan. Apakah penyembuhannya ini hampir sempurna atau kurang sempurna tergantung dari penanganan kita pada saat dia sakit, ya. Jadi semakin kecil anak-anak mendapatkan pneumonia, kemungkinan untuk ada kelainan yang menetap di dalam paru-parunya itu semakin besar, ya. Jadi biasanya kalau masih muda sekali sudah sakit, dia akan menjadi anak yang ringkih, ya, atau biasa kita sebut chesty child, sedikit-sedikit batuk, sedikit-sedikit sesak, ya, tergantung dari penanganan awal kita. Nah, apa-apa yang perlu kita perhatikan supaya tidak mudah mengalami pneumonia. Nah, hal-hal itu biasa kita sebut dengan risiko, ya, faktor risiko terjadinya pneumonia. Seperti penyakit-penyakit lain, ya, ada faktor intrinsik, jadi faktor yang ada pada diri pasien atau diri anak. Yang pertama adalah status gizi. Semakin baik status gizi, semakin rendah kemungkinan terjadi pneumonia. Kemudian status imunisasi. Semua imunisasi dasar itu akan memberikan kekebalan pada tubuh anak sehingga tidak mudah terjadi pneumonia, ya. Jadi bukan hanya imunisasi untuk pneumokokus, tapi semua jenis imunisasi memberi daya tahan tubuh sehingga pneumonia tidak gampang terjadi, ya. Kemudian pemberian air susu ibu. Kita tahu bahwa yang paling cocok dan paling sesuai dengan saluran cerna atau untuk kesehatan anak adalah air susu ibu, bukan air susu sapi, ya. Jangan lupa di setiap kelahiran berikan edukasi untuk pemberian ASI eksklusif yang dilanjutkan sampai usia 2 tahun, ya. Kemudian umur anak, ya. Jadi semakin kecil anak menderita pneumonia, semakin besar resiko untuk terjadinya pneumonia yang berulang, ya. Semakin besar umur anak, semakin kuat daya tahan tubuhnya terhadap infeksi.
sehingga tidak mudah mengalami pneumonia. Kemudian faktor ekstrinsik, jadi faktor yang berada di luar tubuh dari anak ya. Pertama, ventilasi. Jadi apakah anak ini hidup bertumbuh di rumah atau ruangan dengan ventilasi udara yang cukup? Kita tahu kalau setiap orang tua berbicara, setiap orang berbicara akan keluar sekian banyak droplet ya dari saluran cerna, saluran napas. Nah, itu kalau ventilasi jelek dia akan berkembang dalam satu ruangan sehingga mudah menyebabkan infeksi kepada anak-anak yang daya tahan tubuhnya belum bagus ya. Kemudian yang kedua adalah polusi udara. Apakah anak ini hidup di daerah sekitar industri ya atau sekitar tambang, itu bisa memudahkan terjadinya pneumonia. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa anak ini menderita pneumonia? Ya, dengan mengenali gejala-gejala klinis dari pneumonia. Ya, pertama gejala infeksi umum. Ya, kita tahu gejala infeksi umum adalah demam, sakit kepala, gelisah, malaise, penurunan selera makan, keluhan gastrointestinal ya, seperti mual, muntah, atau diare. Ya. Jadi semua ini bisa menjadi gejala awal dari pneumonia. Kemudian biasanya 3 atau 4 hari baru muncul gejala spesifik, yaitu gejala gangguan respiratori, misalnya batuk, kemudian sesak napas, ada retraksi dinding dada, ada takipnu, ada napas cuping hidung, air hanggar, merintih, dan sianosis lebih berat ya. Jadi pneumonia itu selain takipnu biasanya ada dispnu juga ya. Kalau takipnu tanpa dispnu itu biasanya pada penyakit jantung. Kita lihat manifestasi klinik pada usia atau golongan umur tertentu ya. Pada neonatus dan bayi kecil biasanya terjadi akibat transmisi vertikal ibu anak yang berhubungan dengan proses persalinan. Ya, kalau neonatus yang tadi 0 sampai 20 hari, itu kuman-kumannya biasanya didapatkan dengan transmisi vertikal dari ibu ke anaknya yang berhubungan dengan proses persalinan. Infeksi bisa terjadi akibat kontaminasi dengan sumber infeksi dari ibu, ya, misalnya melalui aspirasi mekonium, ya, bayinya meminum atau menghirup air ketuban yang sudah mengandung mekonium. Ya, mekonium itu kotoran atau feses bayi, ya, bisa keluar di dalam kandungan kalau bayinya mengalami asfiksia. Jadi kalau kekurangan oksigen, bayi di dalam kandungan semua sphinkternya akan melebar sehingga keluarlah mekonium itu mencampur atau mengotori cairan amnion atau ketuban ya. Kemudian bisa juga dari serviks ibu, serviks leher rahim dari ibu ya. Jadi mungkin ibu mengalami ISK lama atau berat pada masa hamil dan tidak diobati. Jadi nanti bayinya lahir melewati jalan yang banyak kumannya ya. Jadi di situ bisa terjadi infeksi dan terjadilah pneumonia pada bayi kecil, bayi baru lahir ya atau neonatus. Gejalanya bisa terjadi serangan apnu, kemudian tiba-tiba tidak bernapas ya. Kemudian bayi akan mengalami sianosis atau kebiruan ya di ujung jari, bibir, atau dia merintih. Jadi di setiap tarikan napasnya ada suara tangisan ya. Kemudian pemakaian alat bantu otot-otot bantu napas, misalnya napas cuping hidung, frekuensi pernapasan meningkat yang kita sebut takipnu,
lebih dari 60 kali ya. Kalau bayi di bawah 2 bulan kan normalnya sampai 60 kali ya kalau neonatus. Kalau lebih dari itu berarti dia takipnu. Kemudian ada letargi, lemas, ada muntah, tidak mau minum, takikardi atau bradikardi. Takikardi biasanya kalau hipoksia awal atau masih ringan. Kalau hipoksianya berlanjut atau sudah berat, dia akan menjadi bradikardi ya. Kemudian ada retraksi subkosta ya. Jadi kalau bayinya bernapas kita lihat ada tarikan otot-otot di antara kosta atau tulang iga, rusuk ya. Bayinya bisa demam dan umumnya dengan mudah akan menjadi sepsis. Pada pneumonia neonatus atau bayi kecil biasanya ditemukan sebelum 48 jam pertama. Kalau sebelum 48 jam pertama yakin bahwa itu penyebabnya berasal dari ibu, apakah dari ketuban atau dari jalan lahir ya. Angka mortalitasnya sangat tinggi di negara maju kira-kira 20-50%. Bayangkan kalau negara yang belum maju ya, pasti jauh di atasnya. Kemudian angka kematian di Indonesia dan negara berkembang lainnya diduga pasti lebih tinggi lah. Ya. Kemudian pneumonia pada balita dan yang lebih besar. Ya. Paling gampang kita dapatkan adalah takipnu, kemudian retraksi subkosta atau chest indrawing, kemudian napas cuping hidung. Sudah bisa kita dengar rongki ya, karena secara anatomis paru-parunya lebih besar ya, alveolinya lebih besar, jadi rongki sudah bisa jelas kita dengar. Kalau yang tadi belum ya, kalau bayi kecil mungkin agak susah mendengarkan rongki karena masih paru-parunya masih kecil, alveolinya pasti tentu lebih halus ya. Kemudian ada cyanosis. Rongki ini akan ditemukan bila sudah ada infiltrat di dalam alveolar ya. Jadi infiltrat tadi itu isinya artinya alveoli ini sudah berisi cairan dan sel-sel yang lebih banyak daripada normal. Oleh karena itu kalau udara masuk dan keluar dia akan bergetar sehingga kita bisa dengarkan rongki ya. Jadi infiltrat terdiri dari cairan alveoli yang berlebihan. Ada sel-sel radang, PMN ya, tadi leukosit, eosinofil, PMN. Nah, itu kalau alveoli sudah cukup besar dan ada aliran udara keluar masuk itu bergetar, kita mendengarnya sebagai rongki ya, dengan stetoskop tentunya. Kemudian retraksi dan takipnu merupakan tanda klinis pneumonia yang bermakna ya. Jadi kalau sudah ada retraksi, ada takipnu, berarti ini sudah sangat bermakna untuk mendiagnosis pneumonia. Kadang-kadang timbul nyeri abdomen. Kapan itu? Bila terdapat pneumonia lobus kanan bawah yang menimbulkan infiltrasi diafragma atau menyebabkan tarikan pada diafragma. Diafragma kan adalah batas antara rongga abdomen dan rongga dada. Ya, kalau dia menyentuh sampai di situ, tentu keluhan saluran napas tadi ditambah dengan keluhan nyeri abdomen ya. Kemudian kalau lebih berat bisa menyebar ke kuadran kanan bawah dan bisa menyerupai appendicitis ya. Jadi jangan lupa bahwa kalau ada pneumonia bisa jadi ada tanda-tanda yang menyerupai appendicitis, walaupun itu appendisnya normal. Bagaimana cara mendiagnosisnya? Untuk bayi dan anak yang berusia 2 bulan sampai 5 tahun, pneumonia berat didiagnosis sebagai pneumonia berat bila ada sesak napas, harus dirawat dan diberikan antibiotik. Ya. Pneumonia biasa bila tidak ada sesak napas, ada napas cepat atau takipnu, tidak perlu dirawat dan diberikan antibiotik oral.
tentu kalau pasiennya bisa kooperatif dan disiplin meminum antibiotiknya, ya. Karena kalau tidak ada indikasi opname, kita kasih obat minum, tetapi tidak ada kerjasama yang baik antara ibu dengan anaknya, sehingga obatnya tidak teratur, itu dengan cepat akan berubah menjadi pneumonia berat, ya. Jadi harus dilihat juga keadaannya. Kemudian dikatakan bukan pneumonia bila tidak ada napas cepat dan sesak napas, tidak perlu dirawat dan tidak perlu antibiotik, hanya diberikan pengobatan simptomatik seperti penurun panas, ya. Mungkin ada batuk, keringan, ya. Mungkin dia hanya selesma. Kemudian untuk bayi berusia di bawah 2 bulan dikatakan pneumonia bila ada napas cepat atau sesak napas, dia harus dirawat dan diberikan antibiotik, ya. Jadi kalau bayi kecil kurang dari 2 bulan, apakah pneumonianya berat atau ringan, itu tetap harus dirawat inap, ya, dan harus diberikan antibiotik, ya. Kemudian bukan pneumonia jika tidak ada napas cepat atau sesak napas, ini juga tidak perlu dirawat, cukup diberikan pengobatan simptomatik, ya. Biasanya bayi-bayi di bawah 2 bulan belum diberikan obat oral, ya. Jadi mungkin dengan balsam atau mengkondisikan lingkungannya supaya tidak dingin, tidak ada polusi, debu atau tungau debu rumah, ya. Nah, pemeriksaan penunjang. Pneumonia itu tidak harus selalu ada fototoraks, ya. Fototoraks hanya merupakan pemeriksaan penunjang, ya. Jadi jangan hanya karena mau fototoraks pasien harus dirujuk, tidak, karena kita bisa mendiagnosis tanpa fototoraks, cukup ada demam, batuk, napas cepat dan sesak napas, ya. Ya, kalau ada fasilitas fototoraks bolehlah kita foto. Nah, ini gambaran apa saja yang bisa kita dapatkan pada pneumonia, ya. Yang pertama ini adalah fototoraks yang normal, ya. Kemudian ini yang kedua merupakan pneumonia lobaris atau dengan gambaran air bronkogram, air space disease, misalnya oleh Streptococcus pneumonia. Jadi yang sakit hanya lobusnya, ini kebetulan di foto ini adalah lobus kanan atas yang mengalami pneumonia. Kemudian yang gambar ketiga adalah bronkopneumonia segmental, ya. Biasanya ini semua ada, ya. Kedua lapangan paru itu mengalami peradangan. Biasanya disebabkan oleh Staphylococcus, virus atau Mycoplasma. Jadi bisa atipikal juga. Kemudian ada pneumonia interstisial atau interstitial disease, biasanya disebabkan oleh virus dan Mycoplasma. Nah, ini yang sekarang lebih banyak, ya, basic COVID-19, ya. Jadi gambarannya itu adalah pneumonia interstitial, biasa disebut glass ground appearance atau GGA atau GGO, ya. Itu kalau kebetulan kita bekerja pada sarana kesehatan yang ada fasilitas fototoraksnya. Tapi jangan berkecil hati, tanpa fototoraks kita bisa mendiagnosis suatu pneumonia, cukup dengan anamnesis dan preklinis. Nah, pemeriksaan penunjang yang lain yang bisa kita lakukan adalah pemeriksaan laboratorium. Kalau kita dapatkan leukositosis, umumnya menunjukkan adanya infeksi bakteri. Kalau leukositnya normal atau rendah, biasanya disebabkan oleh infeksi virus atau Mycoplasma, ya. Jadi apapun itu infeksi virus, apakah dia di paru-paru
apakah dia di pembuluh darah, apakah dia di tempat lain, itu umumnya memberikan gambaran leukosit rendah atau leukopenia, ya, termasuk COVID-19, ya. Jadi kalau misalnya ada gambaran pneumonia, tapi ada juga gambaran morbili dengan leukositnya rendah, berarti dia ada pneumonia yang disebabkan oleh virus dari morbili. Ya. Kemudian pemeriksaan bakteriologis bisa diperiksa dari sputum, bisa dengan kultur darah, bisa dengan aspirasi nasotracheal atau transtracheal, ya. Bisa dengan aspirasi jarum transtorakal atau torakosentesis, bronkoskopi atau biopsi dan pemeriksaan hapus gram atau Seal Nelson, ya. Walaupun pemeriksaan bakteriologis sangat jarang dilakukan untuk penanganan pneumonia, ya. Kecuali kalau kita mencari mungkin ada tujuan lain, apakah penelitian, apakah karena sangat complicated, jadi dilakukan bakteriologis. Kalau pneumonia biasa saja, walaupun pneumonia sangat berat, tidak harus kita melakukan pemeriksaan bakteriologis, ya. Kemudian pemeriksaan khusus bisa ditentukan titer antibodi terhadap virus, titer antibodi terhadap Legionella dan Mycoplasma, serta adanya kenaikan titer antibodi 4 kali, ya. Jadi biasanya kalau suatu penyebab kita curigai, kita tes dulu titer antibodi pertama, kemudian dilanjutkan dengan mengulanginya kurang lebih 5 hari ke depan atau 1 minggu ke depan. Kalau ada kenaikan titer sampai 4 kali, kita itu adalah penyebabnya. Kalau memeriksa titer antibodi 1 kali saja, bisa jadi itu malah suatu bentuk daya tahan tubuh setelah mengalami infeksi alamiah, ya. Nah, kita sudah kenal gejalanya, kemudian pemeriksaan penunjangnya. Nah, sekarang bagaimana melakukan tata laksana atau pengobatan terhadap pneumonia, ya. Untuk anak 2 sampai 59 bulan dengan batuk atau kesukaran bernapas pertama. Jadi ini adalah serangkaian pertama, ya. Pertama kita tentukan apakah batuk tetapi dia bukan pneumonia, ya. Jadi tadi apapun itu kalau tidak ada sesak, tidak ada takipnu, kita anggap dia bukan pneumonia walaupun ada batuk. Apa yang kita lakukan? Berikan saja nasihat dan perawatan di rumah, ya. Umumnya kalau dokter anak, pasien anak-anak, kita berikan sesuatu yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh, ya. Mungkin multivitamin atau imunomodulator atau imun booster, ya. Kemudian ada batuk atau kesukaran bernapas pertama, kita lihat apakah ada napas cepat dengan atau tanpa tarikan dinding dada, ya. Kalau ada bisa kita lakukan, berarti dia termasuk pneumonia yang tidak berat, ya. Jadi pneumonia biasa, berikan amoksisilin oral dan nasihat perawatan di rumah. Jadi jangan lupa kita harus pegang bahwa ibunya memberikan perhatian yang cukup untuk pengobatan anak, jadi ibunya bisa memberikan obat secara teratur, anaknya juga mampu minum obat dengan teratur. Nah, yang demikian syaratnya bisa kita lakukan perawatan di rumah atau rawat jalan, ya. Kalau tidak, dirawat saja, karena diagnosisnya sudah tepat, tapi penata laksanaannya tidak sesuai, itu bisa menyebabkan terjadinya pneumonia yang berat, ya. Pneumonia berat tentu dengan tanda bahaya umum yang harus kita perhatikan. Kalau ada tanda bahaya umum, berikan antibiotik dosis pertama, ya. Kemudian dilanjutkan dengan merujuk, ya. Kalau ada
menjadi pneumonia berat atau penyakit sangat berat, dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk injeksi antibiotik atau terapi penunjang lainnya. Jadi kalau adik-adik dokter umum ada di puskesmas atau ada di UGD dan pasiennya dengan pneumonia dengan tanda bahaya umum, berikan dulu antibiotik dosis pertama, baru dirujuk atau dipindahkan ke perawatan ya. Karena sebaiknya antibiotik ini diberikan dalam 2 jam pertama ya. Lebih dari itu sudah bisa menyebabkan infeksi yang memberat atau lebih berat bisa terjadi sepsis ya. Nah, yang pertama membutuhkan antibiotik intravena ya. Tidak bisa dengan oral. Kemudian membutuhkan bantuan oksigen. Kita tahu bahwa oksigen biasanya hanya ada di sarana kesehatan ya, jadi harus diopname. Kemudian membutuhkan dukungan nutrisi dengan atau pemberian cairan intravena. Jangan lupa bahwa anak-anak yang sesak sekali atau batuknya berat, kita menghindarkan untuk pemberian intake oral yang bisa menyebabkan pasien jadi tersedak ya. Nah, itu bisa kita stop dulu intake oralnya, lalu kita ganti dengan pemberian cairan intravena. Apa gitu cairan plasma expander saja atau dengan nutrisi, cairan yang sudah mengandung nutrisi ya. Kemudian pasien-pasien yang membutuhkan prosedur invasif, misalnya pemasangan endotracheal tube ya, jadi dia sudah butuh alat bantu napas berupa ventilator mekanik ya. Kemudian pasien-pasien yang kemungkinan menjadi lebih berat ya, misalnya bayi sangat kecil atau umurnya masih muda kurang dari 2 bulan, atau bayi-bayi lebih dari 2 bulan tetapi gizi buruk yang gampang sekali terjadi sepsis ya, itu kita harus rawat inap ya. Kemudian pasien-pasien yang membutuhkan monitoring. Bagaimana cara memberikan antibiotik prarujuk ya? Jadi di tempat kita temukan ini pasien pertama atau kontak pertama, untuk per oral bisa diberikan amoxicillin 80 sampai 100 mg per kilogram berat badan per hari dibagi 2 ya. Dibagi 2. Dulu sih kita selalu kasih dibagi 3. Ternyata mungkin karena waktu paruhnya dianjurkan untuk dibagi 2 saja, jadi diberikan per 12 jam ya. Atau eritromisin ya, eritromisin oral bisa diberikan 40 sampai 60 mg per kilogram berat badan per hari dibagi 3 sampai 4 dosis. Antibiotik per oral diberikan selama 3 sampai 5 hari untuk pasien yang kita yakin bisa mengkonsumsi antibiotik per oralnya dengan baik ya. Boleh 3 hari kalau memang perbaikannya sangat jelas, tapi kalau belum jelas boleh 1 kur, umumnya adalah 5 hari ya. Kemudian antibiotik intravena diberikan pada anak-anak yang berumur 2 sampai 59 bulan dengan pneumonia berat, harus diberikan antibiotik per enteral. Yang lini pertama adalah ampicillin atau penicillin 50 mg kilogram berat badan diberikan, dan gentamisin, jadi dikombinasi ya, 7,5 mg per kilogram berat badan diberikan 1 kali suntikan ya. Jadi gentamisinnya 1 kali suntikan. Kemudian bayi yang berumur kurang dari 2 bulan, pemberian antibiotik oral merupakan tindakan prarujukan jika bayi masih bisa minum. Namun jika bayi sudah tidak bisa minum, maka diberikan parenteral dulu minimal 1 kali baru kita rujuk ya, untuk mencegah terjadinya overgrowth dari kuman atau memberatnya pneumonia sebelum kita rujuk. Antibiotik intravena yang terpilih adalah ampicillin, penicillin 50 mg per kilogram berat badan setiap
6 jam. Jadi 4 kali pemberian ya. Dan gentamisin 7,5 mg per kilogram berat badan setiap 24 jam. Ya, kalau kita curiga streptococcus langsung diberikan cloxacillin 50 mg per kilogram berat badan setiap 6 jam juga. Lalu kalau pengobatan lini pertama ini gagal, kita berikan ceftriaxone 80 mg per kilogram berat badan sehari. Biasanya kita berikan dalam tetesan lambat karena ceftriaxone ini kalau tetesannya cepat bisa menyebabkan pseudo shock ya. Jadi gejala seperti shock, tetapi sebenarnya anaknya tidak shock, cuma biasa kita kaget juga ya. Nanti tidak boleh diabaikan karena shock biasa menyebabkan kematian. Walaupun kita tahu tren masa kini umumnya kita tidak mulai lagi dengan ampicillin penicillin karena terutama yang di kota ya, biasanya diberikan ceftri karena cukup 1 kali pemberian sehingga bisa mengurangi kontak antara perawat dengan pasien dan keluarganya ya. Mungkin karena pandemi ya, supaya tidak mudah terjadi wabah dari COVID-19 ya. Nah, apakah semua pasien diberikan oksigen? Tidak ya, kita lihat apa saja yang menjadi indikasi pemberian oksigen pada pasien pneumonia. Pertama, jika ada cyanosis sentral, yang bisa kita lihat ada biru di bibir, cyanosis ya. Kemudian jika ada penurunan kesadaran atau tidak respon, atau responsif hanya pada rangsang nyeri, ya jadi termasuk yang somnolen itu harus diberikan oksigen. Kemudian kepala terangguk-angguk atau mengerang. Jadi setiap kali bernapas kepalanya juga ikut terangguk-angguk ya. Itu berarti retraksinya sudah sangat dalam ya, dia sudah termasuk pneumonia berat. Kemudian apabila konjungtiva pucat berarti anemia yang disertai pneumonia yang disertai anemia berat dengan tarikan dinding dada bawah ke dalam atau frekuensi napasnya cepat ya. Pada pasien yang koma atau kejang lebih dari 15 menit. Ini untuk menjamin oksigenasi ke otak ya. Pasien yang tidak bisa makan atau minum ya. Pasien dengan retraksi dinding dada yang jelas dan saturasi oksigen kurang dari 90%. Tapi di masa pandemi kita target itu harus di atas 95%. Jadi kalau pasien mulai dari 94% itu ke bawah sudah harus diberikan oksigen ya. Oksigen diberikan jika terdapat hipoksemia, yaitu dengan menilai saturasi O2 kurang dari 94% ya. Gunakan nasal prong untuk bayi muda. Jika tidak tersedia dapat menggunakan kateter nasal atau nasofaringial. Ya. Gunakan pulse oximetri sebagai panduan untuk terapi oksigen untuk menjaga saturasi oksigen lebih dari 90% untuk bayi neonatus dan lebih dari 94% untuk yang bukan neonatus ya, mulai dari bayi. Jika pulse oximetri tidak tersedia, lanjutkan saja pemberian oksigennya sampai tanda hipoksia tidak ditemukan lagi. Ya, tanda-tanda hipoksia itu napasnya lebih atau sampai dengan 70 kali per menit untuk bayi muda kurang neonatus atau bayi tidak dapat menyusu. Tapi saya kira sekarang oximetri di mana-mana ada, bahkan untuk orang awam juga semua sudah siap di rumahnya ya, karena pandemi COVID-19 ini. Jadi semua orang sudah tahu saturasi oksigen dan alat untuk mengukur saturasi oksigen. Hentikan oksigen jika saturasi tetap stabil di atas 90%, minimal dalam 15 menit pertama pada udara ruangan.
Jadi melakukan weaning atau penghentian oksigen ya harus bertahap ya. Dipantau setiap 15 menit ya. Seberapa banyak oksigen yang akan kita berikan dan cara apa ya? Umumnya boleh diberikan oksigen dengan nasal kanul, jadi selang yang masuk melalui lubang hidungnya. Diberikan 0,5 liter per menit pada bayi muda 0 sampai 2 bulan, bisa 1 liter per menit pada bayi 2 sampai 12 bulan, dan 2 liter per menit pada anak balita 12 sampai 59 bulan. Nah, di atas 5 tahun boleh diberikan 4 liter per menit. Sumber oksigen bisa berupa tabung oksigen, bisa dari oksigen sentral yang colokannya ada di dinding-dinding ICU misalnya ya, perawatan, dan bisa bersumber dari oksigen konsentrator ya. Oksigen konsentrator ini sekarang banyak disiapkan di rumah sakit pada masa pandemi ya. Jadi ada mesin yang mengolah udara ruangan, membuat menyaring oksigennya sehingga kadar oksigen yang dihasilkan bisa 100% ya. Sekarang sudah banyak ya mirip dengan AC portable atau kipas angin yang portable. Jadi dia ambil udara biasa, kemudian dia murnikan oksigennya, ya bisa mencapai kadar oksigen 100%. Jadi tadi sudah pengobatan kausalnya ya dengan antibiotik, kemudian pemberian oksigen, dan sekarang adalah pengobatan suportif ya, atau biasa kita sebut pengobatan simptomatik ya. Pertama, mengatasi demam. Jika demam kurang dari 38,5 derajat Celcius, cukup diberikan cairan yang lebih ya, mungkin infusnya atau bisa dikompres ya. Kalau suhunya lebih dari 38,5, diberikan paracetamol 10 mg per kilogram berat badan per 6 jam ya. Jika ada wheezing, kita tahu bahwa wheezing itu bukan hak atau bukan milik dari pneumonia, tapi dia milik dari yang kelainan di saluran napas, bukan di parenkim paru ya. Jadi wheezing itu adanya di asma bronkial atau bronkiolisis. Nah, kalau wheezing pertama atau tidak menghilang dengan bronkodilator, berarti dia adalah pneumonia. Kalau wheezingnya berulang dan dia menghilang dengan pemberian bronkodilator, berarti dia adalah asma ya. Tapi jangan lupa bahwa asma berat itu umumnya disebabkan oleh pneumonia. Jadi salah satu pencetus asma adalah infeksi ya. Jadi kadang-kadang nanti kita lihat ada diagnosisnya pneumonia, tapi kok nebulisasinya atau pemberian bronkodilatornya sampai 2 atau 3 hari. Jadi itu mungkin penyebabnya adalah asma yang dicetuskan oleh pneumonia. Ini biasanya tampak sakit berat. Kemudian yang ketiga, mencegah hipoglikemia. Kenapa bisa hipoglikemia? Karena intake-nya tidak terjamin ya. Jika anaknya bisa menetek, lanjutkan pemberian ASI. Jika tidak bisa menetek atau tidak bisa menelan, berikan dengan cangkir kecil atau pipet ya. Tapi hati-hati saja, jangan sampai ada tersedak ya, yang bisa memperberat lagi menjadi pneumonia aspirasi. Jika tidak bisa menelan, diberikan ASIPA atau susu formula melalui nasogastric tube atau orogastric tube ya. Kemudian jika disertai gangguan saluran cerna, berikan infus dextrose 5% sesuai umur dan berat badan ya. Jadi kalau dia sudah diare, muntah, ya tidak usah dipaksakan intake oral, berikan saja parenteral. Kemudian
Jika terdapat sekret kental di rongga hidung atau tenggorokan, kita bersihkan dengan alat penghisap secara perlahan, ya. Kemudian pastikan anak memperoleh cairan rumatan sesuai umur, ya. Jadi cairan maintenance-nya kita harus tahu umurnya, berat badannya. Tidak boleh overhidrasi karena malah bisa menyebabkan edema paru. Tidak bisa dehidrasi karena bisa memperberat tachypnea, ya. Jadi harus sesuai dengan kebutuhannya. Lalu pemberian makanannya, kalau umurnya di bawah 6 bulan, berikan ASI saja, tetap mengikuti pola ASI eksklusif. Dan kalau lebih dari 6 bulan, bisa diberikan makanan dengan nilai gizi dan kalori yang tinggi. Tentu ASI tetap dilanjutkan, ya. Boleh diatasi batuk, biasanya dengan pemberian cairan yang cukup, dahaknya akan lebih encer dan lebih mudah dikeluarkan sehingga batuk tidak terlalu berat. Tidak dianjurkan pemberian antitusif atau obat yang menahan batuk untuk pasien pneumonia, ya. Apa komplikasinya? Kalau lama kita tidak lama pasien kita tangani tapi tidak cepat sembuh, atau malah ada gejala yang memberat, atau karena itu biasa disebabkan oleh emphysema thoracis, ya. Jadi tadi paru-paru yang mengalami hepatitisasi bukan mengalami resolusi, tetapi justru terjadi emphysema thoracis. Jadi terbentuk nanah, ya, di dalam dada. Kemudian bisa terjadi perikarditis purulenta. Jadi terbentuk nanah di dalam perikardium, ya. Itu penularan secara perkontinuatum atau melalui aliran darah. Bisa terjadi miokarditis, bisa terjadi pneumotoraks, ya, kalau alveolinya pecah dan udara menembus sampai ke dinding toraks, ya. Bisa terjadi infeksi ekstrapulmoner, ya, seperti meningitis purulenta. Dan paling sering kita dapat adalah diare, ya. Jadi ada lingkaran setan itu untuk anak kecil. Bisa diare menyebabkan pneumonia, bisa pneumonia menyebabkan diare, ya. Prognosis pada umumnya anak akan sembuh dari pneumonia dengan cepat dan sembuh sempurna, tentu dengan penanganan yang tepat, ya. Walaupun kelainan radiologi dapat bertahan selama 6 sampai 8 minggu sebelum kembali ke kondisi normal. Oleh karena itu, kalaupun kita lakukan fototoraks di awal diagnosis, tidak perlu selalu membuat follow up fototoraks kalau hanya untuk melihat apakah ada perbaikan atau tidak. Karena ternyata secara radiologi, perbaikan itu bisa baru muncul pada perjalanan 6 sampai 8 minggu. Jadi kalau baru 1 minggu, 2 minggu kita obati langsung difoto lagi, kemungkinan fotonya kurang lebih sama dengan foto pertama. Pada beberapa anak, pneumonia dapat berlangsung lebih lama dari 1 bulan atau dapat berulang, ya, tergantung dari daya tahan tubuh anak. Bisakah pneumonia dicegah? Ya, pertama, mencegah terjadinya pneumonia kongenital atau pneumonia di masa perinatal, yaitu perawatan selama masa kehamilan. Jadi ibu-ibu harus ANC. Yang ada ISK harus ditangani ISK-nya sebelum masa partus, ya. Kemudian kalau sudah lahir, kita lakukan perbaikan gizi balita. Semakin baik gizinya, semakin rendah resiko terjadinya pneumonia. Kemudian memberikan imunisasi lengkap pada anak, ya, imunisasi dasar, memeriksa anak sedini mungkin apabila batuk untuk membedakan apakah batuk ini pneumonia atau batuk non pneumonia. Kemudian mengurangi polusi di dalam dan di luar rumah, ya. Menjauhkan balita dari penderita batuk, ya. Jadi kalau ada balitanya jangan terlalu sering dibawa ke tempat umum atau tempat yang ramai. Oke.
belum azan ya. Kita lanjut saja ya Dek, ini kayaknya belum masuk waktu asar juga. Halo? Tapi dok, iya dok. Oh ya, saya kira sudah out semua. Ya oke, saya lanjut ya. Dengan bronkiolitis. Dek. Stop. Sudah Dek. Masih. Kalau bagus nanti semua kabar tidur. Kegelnya. Kayak gimana? Ini dibuka. Kenapa nih? Buka screen biasa nih dok, nggak pakai yang lain. Di share screen hanya pakai begini kan nggak bisa. Ya kalau slideshow ini dia Masih screen juga begini. itu apa? Kita kayak semuanya dok. Kalau yang ini khusus PPT-nya bisa aja yang dibuka. Kalau ini kayak satu kita buka semuanya kelihatan. Kelihatan Dek? Tapi dok, iya dok, sudah terlihat dok. Ya, coba ya, pindah kah? Tapi dok, iya dok, berpindah dok. Oke. Baiklah, sebelum azan ya, kita lanjut ini tidak begitu banyak kok, sedikit ya. Yang kedua adalah bronkiolitis ya. Apa itu bronkiolitis? Adalah infeksi respiratorik yang terjadi mulai dari respiratorik atas dan aneksanya hingga parenkim paru ya. Jadi ada gabungan, ada salurannya, ada juga parenkimnya ya. Jadi bukanlah gabungan antara asma dengan pneumonia ya. Kita tahu bahwa infeksi saluran napas dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu infeksi respiratori atas akut atau IRA dan infeksi respiratori bawah akut atau IRBA, dan salah satu infeksi respiratori bawah akut adalah bronkiolitis. Ya. Bronkiolitis adalah infeksi saluran napas kecil atau bronkiolus, jadi yang lebih kecil dibandingkan dengan asma yang terjadinya di bronkus. Kalau bronkiolitis terjadinya di bronkiolus yang disebabkan oleh virus ya. Biasanya dialami lebih berat pada bayi dan ditandai dengan obstruksi saluran napas dan mengik. Ya, jadi ada obstruksi saluran napasnya, tentu wheezingnya lebih halus karena patologinya pada daerah yang lebih kecil. Ya. Penyebab yang paling sering adalah respiratory syncytial virus atau disingkat RSV. Penyakit ini sering menyebabkan seorang anak kurang dari 1 tahun perlu dirawat di rumah sakit. Ya. Paling banyak ditemukan pada usia 2-24 bulan dan puncaknya pada usia 2-8 bulan ya. Jadi kalau ada anak sakit usia 2-8 bulan dengan gangguan saluran napas, ada mengik, ada rongki. Nah, ingat
paling sering adalah bronkiolitis, dan paling sering penyebabnya adalah respiratory syncytial virus, yang nanti kita lihat penanganannya ya, karena penyebabnya adalah virus ya. Nah, secara definisi bronkiolitis suatu penyakit paru obstruktif pada bayi dan anak yang paling sering disebabkan oleh RSV. Dia merupakan infeksi saluran napas kecil atau bronkiolus yang disebabkan oleh virus. Biasanya dialami lebih berat pada bayi dan ditandai dengan obstruksi saluran napas dan mengih. Oke. Etiologi utamanya adalah RSV, virus yang umum menyebabkan bronkiolitis akut pada anak meliputi RSV, ada virus lain, human metapneumovirus, ada adenovirus, ada virus influenza atau virus parainfluenza, sebentar ya mengajar dulu. Ada rhinovirus dan ada coronavirus. Jadi coronavirus ada sudah zaman dahulu ya, tapi yang bikin COVID-19 adalah new novel coronavirus jenis baru ya. Kemudian penyebab lain antara lain adenovirus, influenza, parainfluenza, rhinovirus dan mycoplasma ya, ada mycoplasma juga. Secara epidemiologi, bronkiolitis disebut sebagai disease of infancy, jadi penyakit untuk bayi-bayi. Umumnya mengenai bayi dengan insiden puncak pada usia 2-6 bulan atau 2-8 bulan. Ya. Lebih dari 80% kasus terjadi pada tahun pertama kehidupan. Biasanya kalau lebih dari 1 tahun kita tidak pikirkan lagi bronkiolitis. Ya. Patofisiologinya, infeksi saluran napas bagian atas dulu yang disebabkan oleh virus, ya mungkin parainfluenza. Lalu terjadi obstruksi yang disebabkan oleh edema, ya jadi ada edema pada bronkiolus, kemudian terjadi penimbunan lendir serta debris di seluler. Jadi mukosa saluran napas apapun itu kalau terjadi inflamasi tentu akan menghasilkan mukus, namanya mukosa ya, ada kelenjar mukusnya. Jadi kalau ada peradangan tentu akan menghasilkan mukus atau lendir. Nah ini lendir edema dan penimbunan lendir ini mengganggu pertukaran gas di dalam paru-paru. Ventilasi makin menurun pada alveolus dan akan mengakibatkan terjadinya hipoksemia dini. Bronkiolitis ini mempengaruhi epitel bronkialar dengan nekrosis sel epitel, edema, peningkatan sekresi mukus, dan infiltrasi sel peribronkial. Ya. Perubahan ini menghalangi saluran napas besar dan kecil yang menyebabkan wheezing. Ya. Kalau obstruksi parsial dia akan wheezing seperti fluid ya. Jadi udara yang melewati saluran yang menyempit akan timbul suara ya, itu yang disebut wheezing ya. Kalau terjadi obstruksi total akan terjadi atelektasis ya. Jadi salurannya tersumbat total sehingga udara di dalam alveoli akan terserap dan terjadilah atelektasis atau kolapsnya alveoli. Kalau sumbatan parsialnya menetap akan terjadi hiperinflasi. Hiperinflasi artinya tadi ukuran dari alveoli bisa semakin besar karena udara yang masuk tidak bisa semuanya keluar ya, sehingga semakin sering bernapas semakin banyak udara terperangkap, terjadilah hiperinflasi ya.
Ini patofisiol gambarnya secara skematis. Dia terjadi perubahan patologis pada bronkiolus, jadi saluran napas yang lebih kecil. Ada inflamasi dindingnya, kemudian ada tumpukan mukus di dalam lumennya beserta debris dari sel-sel bronkiolus. Sedangkan kalau asma terjadinya yang lebih di atas ini ya, yang lebih besar, yang ada otot-ototnya. Ya. Itu bedanya. Kemudian ya tentu karena dia penyebabnya adalah virus, dia masuk melalui rongga hidung, kemudian turun ke bawah sampai ke bronkiolus. Apa manifestasi klinisnya? Biasanya sering bersin dan banyak sekret atau lendir kalau virus ini masih di bagian atas, ya. Kemudian terjadi pernapasan ceping hidung, ada nafas cepat, kemudian ada demam ringan, ada gangguan makan minum dan gangguan tidur ya, seperti penyakit gejala umum dari penyakit infeksi. Kemudian bisa terjadi sianosis, akan terjadi retraksi atau tarikan pada dinding dada, bisa suprasternal, interkostal dan subkostal pada inspirasi ya. Kalau pneumonia umumnya interkostal dan subkostal. Ada wheezing, ada batuk, dan ada irritable. Nah, bagaimana mendiagnosisnya? Tentu berdasarkan anamnesis, fisis, bisa dengan tambahan pemeriksaan penunjang. Ya. Anamnesis biasanya ibu mengatakan anaknya mengalami demam, kemudian ada pilek, ada mengi, batuk, dan batuknya bersifat kering. Ya, itu pada awal penyakit. Kemudian timbul batuk yang disertai dengan sesak nafas. Kemudian ada muntah setelah batuk, anaknya rewel karena susah bernapas, dan ada penurunan nafsu makan. Ya. Sedangkan pada pemeriksaan fisik kita bisa dapatkan takipnu, ada takikardi, peningkatan suhu di atas 38 derajat Celcius, bisa disertai konjungtivitis ringan dan faringitis ya. Bisa kita lihat di dalam rongga mulut farinksnya kemerahan ya. Kemudian kalau memberat bisa terjadi sianosis dan kita dapatkan bronki ya. Ada nafas cuping hidung, ada retraksi dan ekspirasi yang memanjang hingga wheezing ya. Jadi ekspirasi yang memanjang dan wheezing ini yang menyerupai asma, sedangkan bronkinya dengan retraksi yang melibatkan interkostal dan subkostal itu yang menyerupai pneumonia. Nah, jadi khasnya ini ada wheezing, ada bronki, dan umur biasanya di bawah 8 bulan. Oke, apakah perlu pemeriksaan laboratorium? Karena salah satu penyebabnya adalah virus, sebenarnya tidak begitu penting ya pemeriksaannya. Kalaupun ada sempat bisa kita lakukan pemeriksaan darah rutin ya, yang mungkin kita dapatkan leukosit normal atau menurun ya. Kemudian analisa gas darah pada anak-anak yang sesak. Kemudian pemeriksaan elektrolit pada gangguan intake ya. Kemudian untuk kepentingan tertentu bisa dilakukan kultur virus. Tata laksananya apa? Berikan oksigen sesuai dengan saturasi oksigen yang kita dapatkan. Jamin intake-nya, cairan ya. Kalau biasanya kita stop dulu intake oral sampai keadaan lebih baik. Berikan bronkodilator. Boleh diberikan kortikosteroid ya, walaupun tidak harus diberikan ya. Kalau saya biasanya bronkodilator saya berikan, kortikosteroid tidak. Karena khawatir kortikosteroid bisa menyebabkan infeksi virus lebih berat ya. Tapi bronkodilator biasanya membantu untuk
meningkatkan saturasi oksigen ya. Jadi bronkosnya bisa lebih lebar sehingga pertukaran oksigennya lebih bagus ya. Antivirus walaupun dikatakan kontroversial, ini mungkin tidak ada pasien yang diberikan antivirus hanya karena bronkiolitis. Mungkin diberikan antivirus kalau ada didapatkan penyakit infeksi virus lainnya yang kebetulan bersamaan dengan bronkiolitis ya. Antibiotik pasti tidak perlu karena dia bukan bakteri ya. Fisioterapi napas atau dada juga kontroversi ya, jarang juga kita berikan karena biasanya ini pada anak kecil, paling juga dihangatkan dadanya ya. Prognosisnya, beberapa studi telah mencatat peningkatan risiko asma bronkial pada anak-anak yang awalnya menderita bronkiolitis ya. Jadi biasanya begitu ya, kalau dari kecil dapat bronkiolitis akan menjadi chesty child pada usia toddlernya, dan pada umur yang lebih besar biasanya muncul dalam manifestasi asma ya. Meskipun tidak jelas apakah karena bronkiolitis atau faktor risiko lain seperti kecenderungan genetik untuk asma dan faktor lingkungan seperti asap rokok ya. Yang jelas ada cacat dari kecil itu bisa terjadi chesty child namanya, yang sedikit-sedikit batuk, sedikit-sedikit berdahak ya. Pada sebagian besar kasus, mengi biasanya disebabkan oleh virus. Nah, riwayat episode mengi berulang dan keluarga atau riwayat penyakit asma, riwayat alergi atau eksim membantu mendukung diagnosis asma ya. Pada beberapa bayi akan memiliki episode berulang mengi selama masa kanak-kanak. Nah, tata laksana episode mengi yang dipicu oleh virus sama dengan asma bronkial. Ya. Jadi kesimpulannya, bronkiolitis merupakan infeksi saluran pernapasan, terutama pada tahun pertama kehidupan, dengan insiden puncak pada usia 2-6 bulan. Ya. Diagnosis bronkiolitis dapat ditegakkan berdasarkan riwayat penyakit serta pemeriksaan klinis ya, berupa mengi, ada ekspirasi memanjang, ada hiperinflasi dinding dada, ada hipersonor pada perkusi, ada retraksi dinding dada pada saat serangan, crackles atau rongki pada auskultasi. Bayinya selalu sulit makan atau menyusu atau minum ya. Pemeriksaan lab dan radiografis tidak harus rutin ya. Bronkiolitis terutama harus dibedakan dari asma dan pneumonia bakterial karena penanganannya berbeda. Tata laksana bronkiolitis umumnya suportif karena penyebabnya infeksi virus, dan kalau bayinya memang tidak imunokompromis atau imunnya cukup bagus ya, gizinya bagus ya, biasanya self limiting ya, walaupun suportif tetap harus kita berikan. Oke, saya kira itu untuk bronkiolitis. Dan adakah mau diskusi? Ada pertanyaan? Tidak ada suara. Tapi dok, mohon maaf sebelumnya dok. Ya. Jika diizinkan dok, apakah kami bisa meminta PPT-nya dok? Oh iya, sekalian yang kemarin ya. Tapi dok, nanti, dok. Iya, nanti kita chat kembali ya, nanti saya kirimkan. Tapi dok, ya dok. Oke. Iya, oke. Ya. Ya, jadi insya Allah saya kirimkan ini ya, sama yang 2 kemarin. Saya kira cukup sekian.
Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum. Kita chat kembali ya, Dek, ketua kelas, karena chat yang kemarin itu cepat tenggelam. Tapi dok, iya Ya, dok. oke. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dok. Tapi dok, terima kasih dok. Terima kasih.